Tanaman herbal yang saya gunakan yaitu tanaman delima. Ini adalah tanaman delimanya. Berikut deskripsi tanaman delima. Tumbuhan delima atau dengan nama latin Punica granatum L. Berasal dari Persia yaitu Iran, Afghanistan, dan pegunungan Himalaya. Kemudian menyebar ke Mediterania, Afrika, dan Eropa. Saat ini, delima juga tumbuh di daerah tropis dan subtropis yaitu seperti Indonesia. Adapun taksonomi tumbuhan delima yaitu kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Myrtales, famili Punicaceae, genus Punica, dan spesies Punica granatum L. Pohon buah delima biasanya tumbuh di pekarangan rumah dan digunakan sebagai tumbuhan hias serta obat-obatan. Daging buahnya yang asam dan manis dapat dimakan langsung. Delima dalam bahasa Inggris dikenal sebagai pomegranate. Di Indonesia, buah ini memiliki beragam nama antara lain delima yaitu daerah Malay di Sumatera, glima daerah Aceh, glina Mekah daerah Gayo, dalima daerah Sunda, gangsalan daerah Jawa, dalima daerah Madura, teliman daerah Sasak, dan lele kasa dan rumo daerah Timur. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri bunga banci beraktinomorf yang terpisah dengan sumbu bunga berongga. Bunganya berbentuk kerucut berkuntum dengan 1-5 kuntum pada satu tangkai yang berada di ujung ranting. Pohon delima juga memiliki banyak benang sari dan tangkai putih yang lebih panjang daripada benang sarinya. Bagian yang digunakan yaitu buah. Buahnya berbentuk bulat dan berwarna hijau kekuningan dengan mahkota kelopak daun yang tidak rontok di bagian bawah. Kandungan kimia delima. Buah delima adalah tanaman dengan kandungan kimia sangat tinggi yang dapat digunakan sebagai obat. Buah delima memiliki banyak nutrisi termasuk vitamin A, zat besi, dan vitamin C. Vitamin C sebagai bentuk antioksidan membantu mencegah oksidasi, penuaan, masalah kardiovaskular, dan regenerasi sel. Karoten, vitamin C, dan fenol adalah beberapa senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan menurut Maulana et al. 2019. Manfaat tanaman delima. Menurut studi 2014, delima memiliki banyak manfaat. Buah delima mengandung flavonoid dengan anti-karsinogenik yang melindungi tubuh dari radikal bebas, mencegah kanker, melindungi ginjal, dan berfungsi sebagai antibakteri. Ini membuatnya berguna sebagai antioksidan. Buah delima juga mengandung banyak flavonoid yang merupakan antioksidan yang sangat kuat yang berfungsi untuk mengurangi radikal bebas. Karena itu, flavonoid dapat melindungi jantung dan kulit dari kanker. Beberapa bagian buah delima juga dapat mencegah infeksi, terutama bakteri Staphylococcus aureus. Sekian penjelasan mengenai tanaman delima yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu pengembangan sediaan dari pemanfaatan kulit buah delima. Untuk pengembangan sediaannya yaitu formulasi tablet effervescent ekstrak kulit buah delima putih Punica granatum var album dengan variasi konsentrasi asam sitrat dan asam tartrat. Untuk metodologinya, yang pertama, alat bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rotary evaporator, kayakan, Ilmenite chamber, stopwatch, fluidity tester, hardness tester, friability tester, volumenometer, raca analitik, dan alat-alat gelas. Bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan ekstrak kulit buah delima adalah ekstrak kering buah delima, etanol 96%, dan aerosil. Pada proses pembuatan granul, bahan yang digunakan meliputi asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, mentol, PPP, magnesium stearat, dan starch 1500. Metodenya,
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium, yaitu mendapatkan formula tablet effervescent ekstra kulit buah delima putih yang memenuhi persyaratan fisik tablet effervescent. Variabel bebas pada penelitian ini variasi asam sitrat dan asam tartrat, sedangkan variabel terikatnya adalah sifat granul dan sifat tablet. Untuk tahapan penelitiannya, yang pertama yaitu determinasi tanaman. Tujuan dari determinasi ini untuk mengetahui identitas atau karakteristik dari tanaman yang digunakan. Selanjutnya yaitu tahapan pembuatan sintisia kulit buah delima putih, yaitu dengan pengumpulan buah delima putih, lalu dipisahkan dari kulitnya dan dilakukan sortasi basah. Setelah dipisahkan, kulit putih delima ini dicuci bersih, lalu ditiriskan. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari secara tidak langsung dengan menggunakan kain hitam selama kurang lebih 3-5 hari. Setelah kering, dilakukan sortasi kering dengan tujuan untuk memisahkan debu atau kotoran yang menempel pada sintisia ini. Kemudian di blender untuk menghasilkan serbuk sintisia halus dari kulit buah delima putih. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak kulit buah delima putih. Simplexia kulit delima diekstrak dengan metode maserasi yang ditambahkan pelarut etanol 96% dan direndam selama 24 jam sambil sesekali diaduk. Filtrat yang diperoleh ditekatkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Lalu tambahkan aerosil untuk menjadi ekstrak kering dengan cara di oven. Untuk tabel formulasi yang digunakan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu tahapan pembuatan tablet effervescent ekstrak kering kulit buah delima putih menggunakan empal langsung. Campuran pertama terdiri dari ekstrak kering kulit buah delima putih, starch 1500, mannitol, natrium bikarbonat, dan PPV. Campuran kedua terdiri dari asam sitrat dan asam tartrat. Bahan campuran pertama kemudian dihomogenkan, diayak dengan menggunakan mesh nomor 12, lalu dimasukkan ke dalam climatic chamber. Bahan campuran yang kedua dihomogenkan, kemudian diayak, dan dimasukkan ke dalam climatic chamber. Tujuannya untuk mengurangi kelembapan. Setelah kering, antara campuran satu dan kedua dihomogenkan dengan penambahan magnesium stearat, lalu diayak dengan mesh nomor 14. Kemudian dihasilkanlah granul yang sudah siap dikempal langsung. Adalah hasil dari tablet effervescent ekstrak kering kulit buah delima putih.